down through the darkness, you are my light. My death you defeated, you give me life. You've taken my sorrow, my joy is in Christ. 'Cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow your lead. My eyes are on you, and yours are on me. You give me joy. You give me joy. You give me joy. You give me joy. I sit me on that. Your grace was the cure. In you I'm victorious, yeah. My future's secure. 'Cause when I'm with you, 'cause when I'm with you, I come alive. My days full of color, I dance through the night. When I see you move, I follow you lead. Yeah. My eyes are on you, and yours. 'Cause when I'm with you, Lord, I come alive, yeah. Dance through the night. When I see you move, I follow you lead. My Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik, apa kabar semuanya? Tentunya dalam keadaan sehat dan baik-baik tentunya. Kalau kita lihat di sini ada Christmas tree dengan decorate yang cantik-cantik, it's mean kita akan memasuki bulan Desember. Mungkin adik-adik di rumah juga sudah mendecorate Christmas tree-nya, membantu papa dan mamanya. Wow, sangat excited sekali ya. Dan pada bulan Desember ini juga kita akan merayakan Natal bersama. Nah, ini kabar baiknya. Tempatnya berbeda, suasananya tentunya berbeda pula. Kita akan berangkat ke Malino pada tanggal 11 sampai tanggal 12 kita akan berada di Malino. Kita akan merayakan Natal bersama-sama. So, kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik boleh hadir bersama-sama dengan kita. Kita akan berangkat bersama-sama ke Malino untuk merayakan hari Natal. Nah, tanggal 11 malam kita akan ada perayaan Natal bersama. Kemudian tanggal 12, berita baik nih buat adik-adik sekolah minggu. Kita akan ada Sunday School Celebration, ya, Christmas Sunday School Celebration. Kita akan bertemu dengan teman-teman di Malino, teman-teman yang udah lama kita tidak ketemu, dengan teachers. Kita akan main game bersama, ada puppet show, dan di akhir acara akan ada shower blessing. Wow, ini pasti sudah ditunggu adik-adik ya, shower blessing. So, jangan ketinggalan, oke? Sekali lagi ya, catat tanggalnya. Tanggal 11 sampai tanggal 12 kita akan ke Malino dan kita akan merayakan Natal bersama-sama. Walaupun kita bersama-sama, kita berkumpul, tetapi tetap dalam prokes yang ketat. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Adik-adik harus dengerin ya sama papa dan mamanya, kalau disuruh pakai masker tidak boleh marah-marah, tidak boleh nangis. Semuanya harus pakai masker. Mamanya pakai masker, om-om dan tantenya pakai masker, adik-adik juga harus pakai masker. Kita harus saling menjaga satu dengan yang lainnya. Oke? Nah, untuk yang tidak dapat hadir juga di Malino, it's okay. Tidak perlu khawatir karena kita ada live Zoom, live Facebook, dan kita walaupun kita berjauhan tetapi tidak mengurangi rasa kebersamaan kita untuk merayakan Natal bersama. Jadi kita akan merayakan Natal bersama-sama walaupun jauh, dan yang ada bersama-sama dengan kita akan merayakan Natal itu bersama-sama. Oke? Jangan lupa ya, catat tanggalnya 11-12 Desember. See you!
oh kami to Bethlehem. Come and behold Him, born the King of angels. Oh, come, let us adore
Kami tinggikan Engkau Tuhan. Kami muliakan nama. Sebab hanya Engkau yang layak untuk ditinggikan. Kami berikan kemuliaan, kehormatan hanya bagi Engkau. Sebab Engkau yang layak untuk ditinggikan. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama-Mu. Worship you, Jesus, 'cause you are worthy, you are worthy, you are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all. We give you all the glory.
You are the glory. We worship you, our Lord, as you are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord, as you are worthy to be praised. You are worthy to be praised. Kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak untuk ditinggikan. Tidak ada Allah yang sama seperti Engkau. Pemerintahan-Mu kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Kami berikan kemuliaan, kehormatan hanya bagi nama Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di dalam ibadah kita pada hari Minggu ini. Meskipun kita masih dalam ibadah online, tapi saya percaya bahwa kita semuanya tetap bersemangat untuk datang menyembah Tuhan. Kita ingin mendekat kepada Dia, memandang kepada Dia, kepada keindahan Dia, kemuliaan Dia yang begitu hebat, dan kita ingin untuk menikmati Dia. Kita ingin untuk berada di dalam hadirat Dia, dan kita mendapatkan penyegaran dari Tuhan, mendapatkan kekuatan baru dari Tuhan pada saat kita datang mendekat kepada Dia. Dan kita sudah menyembah Tuhan dengan nyanyian kita, dengan lagu pujian kita kepada Dia, dan sekarang kita sama-sama akan belajar dari Tuhan tentang kebenaran-kebenarannya, apa yang menjadi kehendak-Nya, apa yang telah Dia lakukan bagi kita, apa yang telah Dia sediakan bagi kita, apa janji-janjinya bagi kita. Dan kita masih di dalam seri firman Tuhan dari kitab Ibrani tentang supremasi Kristus, bahwa Kristus jauh lebih tinggi dari apapun juga. Kita sama-sama sudah belajar pertama bahwa Kristus lebih tinggi daripada malaikat. Dia Sang Pencipta, malaikat itu hanyalah ciptaan yang melayani, yang menyembah Kristus yang adalah Allah sendiri. Dan kita sudah belajar bahwa Dia juga lebih hebat daripada Adam. Adam yang menjadi kepala dari umat manusia yang pertama. Namun Dia telah gagal untuk membawa manusia menuju rancangan Tuhan, tujuan Tuhan atas manusia, yaitu untuk menjadi penguasa atas segala ciptaan, untuk menjadi mahkota kemuliaan dari ciptaan Allah. Dan Kristus sebagai Adam yang kedua, Dia datang merendahkan dirinya dan membawa kita, menebus kita untuk bisa kembali kepada tujuan rancangan Allah yang semula atas kita, umat manusia ini, yaitu kita menaklukkan segala sesuatu, semua ciptaan ini sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita semuanya. Kita sama-sama sudah belajar juga bahwa Kristus lebih hebat daripada Yosua. Yosua telah membawa
bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Tetapi itu bukan tanah perjanjian yang sesungguhnya, itu bukan tempat perhentian yang sesungguhnya. Kita punya banyak tujuan-tujuan di dunia ini, kita punya banyak visi, target yang ingin kita capai selama kita ada di dunia ini, tapi semua itu belum sampai kepada tempat peristirahatan kita. Tetapi Kristuslah, hanya Dia saja yang membawa kita masuk ke dalam tempat perhentian yang sesungguhnya, di mana kita benar-benar merasakan apa yang namanya damai sejahtera, sukacita, keselamatan yang sempurna yang ada di dalam hadirat Tuhan di sorga. Kita juga sudah belajar sama-sama bahwa Kristus lebih besar daripada Musa. Ibrani pasal 3 ayat 1 mengatakan bahwa pandanglah kepada Kristus, rasul dan imam besar. Dia adalah rasul, seperti Musa juga adalah rasul, utusan Allah. Allah mengutus Musa untuk melayani umatnya, untuk melayani di rumah Tuhan. Namun Kristus bukan diutus hanya sebagai pelayan, tapi Dia adalah anak. Dialah ahli bangunan segala sesuatu. Dia yang menciptakan Musa. Dan Dialah rasul yang sesungguhnya, rasul yang membawa berita dari Tuhan sebagai utusan Tuhan, yang membawa otoritas Allah yang penuh. Itu Dia adalah rasul yang besar, rasul yang agung, dan Dia sang rasul yang membawa firman Tuhan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan firman Tuhan untuk memperoleh kesejahteraan kita. Supaya kita bisa hidup sejahtera, dalam damai sejahtera, kita perlu firman Tuhan. Ya, sama seperti di dalam kehidupan kita saat ini, hari-hari demi hari, bahwa kesejahteraan kita tergantung bagaimana kita berkenan kepada atasan kita, bos kita. Kalau kita yang masih sekolah misalnya, atau kuliah, kesejahteraan kita, keberhasilan kita tergantung dari apakah dosen kita atau guru kita berkenan dengan kita, kan? Berkenan dengan hasil pekerjaan rumah kita atau hasil ujian kita. Kalau kita seorang yang bekerja, kita mau dapat kesejahteraan, gaji yang besar, bonus, kita mesti dapat berkenan kepada bos kita, kan? Kalau bos kita senang, kita melakukan pekerjaan kita dengan baik, bos kita senang, kita akan mendapatkan upah yang besar, kita akan mendapatkan kesejahteraan kita. Kalau kita bahkan seorang bos, bahkan tetap saja kita punya bos yang lain. Kita seorang pengusaha, kita pasti butuh orang lain. Kita butuh yang membayar kita, yang mau menerima servis kita. Dan orang itu akan membayar kepada kita, akan memberikan uang kepada kita kalau kita menservis dia dengan baik. Kalau pekerjaan dari perusahaan kita itu menghasilkan sesuatu yang berkenan kepada orang yang membayar kepada perusahaan kita. Dan kalau kita hidup bernegara, terutama kalau kita melihat dalam skala yang lebih besar, kalau kita ingin berkat dari pemerintah, kalau kita ingin kesejahteraan yang bisa diberikan oleh pemerintah, bayangkan kalau kita berkenan kepada presiden, kalau Pak Presiden mengenal kita secara pribadi dan dia senang dengan kita, dia berkenan dengan kita, pasti kita akan sejahtera. Dan saudara, Allah, Dia jauh lebih tinggi dari apapun, dari otoritas manapun di dunia ini. Dialah penguasa alam semesta ini. Dan saudara, kita bisa pastikan kalau kita berkenan kepada Allah, itu yang namanya sejahtera. Itu yang namanya sejahtera yang sesungguhnya. Kita akan memperoleh hidup yang sesungguhnya. Hidup yang kekal, kesejahteraan yang kekal, kekayaan yang kekal. Kalau kita berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana kita bisa berkenan kepada Allah? Kita mesti tahu apa yang dikehendaki Allah. Dan itu sebabnya kita butuh rasul yang datang untuk menyampaikan firman Allah kepada kita, supaya kita tahu kehendak Allah dan kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan dengan demikian kita akan berkenan kepada Allah.
kalau tidak ada rasul yang membawa berita dari Tuhan yang menyatakan kehendak Tuhan kepada kita, rancangan Tuhan bagi kita, kebenaran-kebenaran dari Tuhan bagi kita, kita tidak mungkin bisa berkenan kepada Allah, kita tidak mungkin bisa mendapatkan damai sejahtera, kesejahteraan yang dari Tuhan. Itu sebabnya penulis Ibrani mengatakan, pandanglah Kristus, pandanglah Yesus, Rasul dan Imam besar kita. Seorang Rasul yang jauh lebih besar dari Musa. Tapi bukan hanya Rasul, dia juga adalah Imam besar. Nah saudara, hari ini kita akan melihat Kristus sebagai Imam besar kita. Bahwa dia lebih superior, jauh lebih hebat, jauh lebih besar dari Imam besar Harun. Mari kita sama-sama akan belajar dari Ibrani pasal 4 sekarang di ayat 14 sampai Ibrani ayat 5 sampai 10 kita akan membaca firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dan sebelum kita belajar firman Tuhan ini, mari kita sama-sama berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan kami boleh bersama-sama mendengarkan firman Engkau hari ini. Dan kami mohon Roh Kuduslah yang membawa berita itu, firman Engkau dalam kami dan menulis itu dalam hati kami. Supaya kebenaran-Mu itu bersatu dengan kami, menjadi kehidupan bagi kami. Tolong kami Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Baik, Ibrani 4 ayat 14 sampai Ibrani 5 ayat 10. Saya akan membacakan dari sini dan Bapak Ibu Saudara yang saya kasih bisa membacanya di dalam Alkitab Bapak Ibu Saudara ataupun mengikuti di dalam layar kaca handphone atau TV. Ibrani 4 ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Sebab setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Ia harus dapat mengerti orang-orang yang jahil dan orang-orang yang sesat, karena ia sendiri penuh dengan kelemahan, yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa. Bukan saja bagi umat, tetapi juga bagi dirinya sendiri. Dan tidak seorang pun yang mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tetapi dipanggil untuk itu oleh Allah, seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, "Anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini." Sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehannya, ia telah didengarkan. Dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepada namanya. Dan ia dipanggil menjadi imam besar oleh Allah menurut peraturan Melkisedek. Baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan melihat Kristus sebagai imam besar. Nah, sebenarnya apa sebenarnya imam besar itu? Apa fungsinya? Nah, kita baca tadi di pasal 5 ayat 1
bahwa setiap imam besar yang dipilih dari antara manusia ditetapkan bagi manusia dalam hubungan mereka dengan Allah, supaya ia mempersembahkan persembahan dan korban karena dosa. Jadi seorang imam besar itu ditetapkan oleh Allah. Jadi Allah yang menetapkan itu, Allah yang merancang, Allah yang memberikan itu kepada manusia. Seorang imam besar. Untuk apa Allah menetapkan seorang imam besar? Fungsinya adalah untuk bertindak di pihak manusia berdosa dalam hubungan mereka dengan Allah. Jadi memang kita butuh rasul yang membawa berita dari Tuhan, firman Tuhan kepada kita. Tanpa itu kita tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tapi masalah yang berikutnya adalah kita sudah tidak berkenan kepada Allah karena kita tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu kita butuh satu peran lagi, satu orang yang bisa mendamaikan kita dengan Allah. Allah yang sudah kita kecewakan ini, Allah yang sudah kita buat dia marah kepada kita karena kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendaknya, karena kita telah memberontak kepada dia. Kita butuh seorang perantara yang bisa menjadi perantara antara kita dengan Allah. Kalau kita di dalam kehidupan hari-hari, kita mungkin sering menghadapi yang seperti itu. Saudara mungkin yang sekolah, mungkin pernah punya pengalaman bagaimana saudara bermasalah dengan guru saudara. Dan tentu saja saudara tidak berani datang kepada guru atau dosen saudara yang saudara punya masalah itu kan. Dan butuh seorang perantara yang bisa mendamaikan saudara dengan dosen. Atau kalau kita dalam tempat kerja mungkin dengan atasan kita. Atau mungkin dengan kalau kita seorang pengusaha yang punya perusahaan, kita mungkin punya permasalahan dengan orang yang menjadi customer kita, yang membayar perusahaan kita, dan kadang-kadang kita butuh perantara untuk mendamaikan kita dengan orang itu. Dan yang mungkin banyak di antara kita yang belum punya pengalaman ini, tapi sebenarnya ini adalah analogi yang cocok untuk menggambarkan hubungan kita yang bermasalah dengan Tuhan. Yaitu kalau kita pernah melanggar hukum. Saudara, saya juga belum pernah ikut di dalam proses hukum itu ya, karena melanggar hukum dan harus masuk ke pengadilan atau di kepolisian. Tetapi saya bayangkan, dan ini sering menjadi cerita ataupun disampaikan juga mungkin melalui film dan seterusnya, ataupun kita mendengar orang-orang yang cerita dari orang-orang yang punya masalah hukum, yang terjerat dengan kasus hukum. Mereka, apa yang sangat mereka butuhkan pada saat itu adalah seorang pengacara. Semua orang begitu ketakutan untuk menghadapi masalah hukum pasti. Ketika dia melanggar hukum dan dia harus ada dalam pengadilan, dia sangat perlu seorang pengacara yang bisa menolong dia. Dan orang-orang melanggar hukum ini, mereka berusaha untuk mengetahui siapa jaksanya, siapa hakim yang akan mengadili dia. Dan mereka akan berusaha untuk mencari orang dalam untuk bisa membawa mereka berdamai dengan hakim atau jaksa atau siapapun yang menjadi otoritas yang akan mempengaruhi proses peradilan ini. Dan saudara, sebenarnya kita dengan Tuhan pun demikian. Kadang-kadang kita merasa problem kita ada begitu banyak di dunia ini. Kita punya problem dengan dosen atau dengan guru mungkin, problem dengan atasan kita, problem dengan mungkin orang tua kita atau saudara kita kah, atau suami istri kita, atau dengan siapapun. Dan kita merasa bahwa ini masalah kita yang membuat kita tidak sejahtera. Tapi saudara, ada satu kenyataan yang memang tidak kelihatan, tapi dialah Allah, penguasa
penguasa alam semesta ini. Dan kita telah bermasalah dengan dia. Kita sudah buat masalah dengan dia karena kita melanggar hukumnya. Kita tidak taat kepada dia. Oh, betapa kita membutuhkan seorang yang bisa menjadi pengantara antara kita dengan Allah. Karena kita adalah orang berdosa. Sebagai orang berdosa, kebutuhan terbesar kita adalah seorang imam besar yang dapat mendamaikan kita dengan Allah. Jadi hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan yang sangat relevan dalam hidup kita. Karena kalau kita bisa didamaikan dengan Allah, penguasa langit dan bumi, kita akan memperoleh kesejahteraan. Dan kita bersyukur bahwa Allah, dia memang telah marah kepada kita karena kita telah membuat dia marah. Ya, karena kita telah melanggar hukum-hukumnya, karena kita telah memberontak kepada dia, dan dia Allah yang kudus, Allah yang adil. Jelas dia tidak mungkin melihat kejahatan, orang-orang melakukan kejahatan, dan dia tidak marah dengan itu. Dia tidak murka dengan itu. Ada murkanya yang kudus, yang suci terhadap kejahatan. Itu yang kita harapkan dari semua hakim di seluruh dunia ini sebenarnya. Yaitu bahwa kita mengharapkan hakim yang adil, yang membenci kejahatan. Kita tidak ingin hakim yang korup, yang bisa kompromi dengan kejahatan, yang membuat orang-orang berbuat jahat kepada kita itu bisa bebas dari hukuman. Ya, kita yang tidak suka dengan hakim yang adil adalah sebenarnya hanya penjahat. Dan memang kita penjahat dan kadang-kadang kita tidak suka dengan Allah yang adil. Tapi faktanya Allah itu Allah yang adil. Dan dia tidak mengikuti kesukaan kita. Kita suka atau tidak suka, dia adalah Allah yang adil. Tapi di sisi lain, Allah yang adil ini, Allah yang murka kepada kita dengan murka yang kudus, dia juga menghendaki kita tidak terus-menerus ada dalam hukuman kekalnya. Dia mau menyelamatkan kita dari murkanya sendiri. Dan karena itu dia menetapkan, Allah Bapa menetapkan satu jabatan, kita boleh katakan demikian. Satu posisi yang disebut imam atau imam besar, yang tugasnya adalah untuk mendamaikan kita dengan dirinya, yang bertindak di pihak kita sebagai pembela kita. Dan mari kita lihat imam besar seperti apa yang kita butuhkan. Di dalam perjanjian lama, Allah menetapkan Harun menjadi imam besar bagi bangsa Israel. Dan kemudian keturunan dari Harun. Di ayat 4 tadi, Ibrani 5 mengatakan, tidak seorang pun mengambil kehormatan itu bagi dirinya sendiri, tapi dipanggil untuk itu oleh Allah seperti yang telah terjadi dengan Harun. Demikian pula, Kristus tidak memuliakan dirinya sendiri dengan menjadi imam besar, tetapi dimuliakan oleh Dia yang berfirman kepadanya, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini. Jadi kita lihat bahwa sebagaimana Harun ditetapkan oleh Allah untuk menjadi imam besar, demikian pula Kristus. Allah yang menetapkan Harun di dalam, kita lihat dalam perjanjian lama itu ya, ketika bangsa Israel keluar dari Mesir dan ada hukum-hukum Tuhan di situ, dan Tuhan menetapkan Harun menjadi imam besar yang mewakili bangsa Israel yang berdosa itu untuk berurusan dengan Tuhan. Dan saudara, demikian juga Kristus ditetapkan oleh Allah Bapa. Jadi ini bukan Kristus sendiri yang mengambil posisi itu sebagai imam besar, dan Allah Bapa sebenarnya tidak pusing dengan itu. Dia tidak pusing bagaimana kita bisa berdamai dengan dia. Dia hanya murka kepada kita, dan
Hanya Kristus saja yang peduli dengan kita dan karena itu dia mendamaikan dengan kita dengan Bapa. Bukan begitu ceritanya. Tapi Allah Bapa yang menetapkan Kristus untuk menjadi imam besar bagi kita. Allah Bapa sendiri yang punya rancangan ini, yang punya ketetapan ini untuk mendamaikan kita yang berdosa ini dengan dirinya dengan menyediakan seorang imam besar. Dan saudara, kita bisa berbangga dengan Kristus sebagai imam besar kita karena dia jauh lebih hebat daripada Harun, imam besar yang pertama dari bangsa Israel. Nah, kita akan lihat apa kehebatan Kristus, apa yang kita sebut bahwa Kristus itu lebih besar dari Harun. Yang pertama, kita lihat Harun dia masuk ke tempat Maha Kudus buatan tangan manusia. Di kemah suci ada satu ruang yang namanya ruang Maha Kudus yang tidak boleh seorang pun masuk kecuali imam besar 1 tahun sekali. Dan Harun masuk ke dalam ruang Maha Kudus itu untuk mempersembahkan korban dan persembahan kepada Allah. Tapi itu buatan manusia, ruang kudus itu. Kemah itu dibuat oleh manusia. Dengan perintah Tuhan tentu saja, tapi dibuat oleh manusia. Nah, Yesus masuk ke mana? Ke hadirat Allah yang sesungguhnya di sorga. Bukan hanya bayangan, bukan hanya model yang dibuat oleh manusia dari apa yang Tuhan berikan gambaran sorgawi itu. Tapi Kristus dia masuk ke tempat kudus itu sendiri. Tempat Allah berdiam di sorga. Tadi kita baca dikatakan bahwa ayat 14, karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus, Anak Allah. Yesus telah melintasi semua langit, masuk ke hadirat Allah yang sesungguhnya. Yang kedua, apa lagi kelebihannya? Harun, dia berdosa. Tapi Yesus tidak berdosa. Ayat 15, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, Yesus dicobai seperti manusia pada umumnya. Hanya tidak berbuat dosa. Harun berdosa. Ketika orang Israel minta dia untuk buat patung lembu emas, dia tergoda untuk buat itu. Dia tidak tahan dengan tekanan manusia. Tapi Yesus dicobai di padang gurun setelah berpuasa 40 hari 4 lamanya, dan iblis datang mencobai dia secara langsung dengan pencobaan yang begitu berat, bahkan sampai pencobaan untuk menderita naik ke atas kayu salib pun dia tetap taat kepada Bapa. Sementara imam-imam yang lain, Ibrani 5 ayat 2 mengatakan ia di sini bukan Yesus, tapi ini adalah imam lain seperti Harun dan keturunannya. Ia harus dapat mengerti orang yang jahil dan orang yang sesat karena ia sendiri penuh dengan kelemahan yang mengharuskannya untuk mempersembahkan korban karena dosa, bukan saja bagi umat tapi juga bagi dirinya sendiri. Harun harus mempersembahkan korban untuk dirinya sendiri karena dia berdosa. Tapi Yesus ayat 7 pasal 5, dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Dan karena kesalehan Kristus, ia telah didengarkan. Ayat 8 dan 9, dan sekalipun ia adalah anak, ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ketaatannya yang sempurna, kesalehan yang sempurna, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Yang ketiga, apa kelebihan Kristus daripada Harun? Harun hanya sementara menjadi imam besar. Yesus selama-lamanya.
Ibrani 5 ayat 6, sebagaimana firman-Nya dalam satu nas lain, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Dia bukan menjadi imam dalam peraturan Musa, hukum Taurat, di mana akan terjadi pergantian karena mereka imam-imam itu juga berdosa, dan karena mereka berdosa mereka pun mati. Dan kalau mereka mati harus digantikan dengan yang lain. Mereka tidak kekal. Mereka hanya sementara menjabat imam besar. Tapi Kristus, dia bukan dengan hukum Taurat, dia dengan peraturan Melkisedek. Ayat 15 di Ibrani 7 ayat 15 dan 16, dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Melkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tetapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Yesus Kristus ditetapkan menjadi imam besar dengan peraturan yang kekal, yang tidak dapat binasa. Dia ditetapkan sekali untuk selama-lamanya. Keimamatannya tidak pernah berubah, tidak pernah beralih ke posisinya sebagai imam besar yang agung bagi kita. Itu tidak pernah beralih ke orang lain. Itu tidak pernah berubah. Dia hidup selama-lamanya. Karena itu ya dia menjadi imam besar untuk selama-lamanya. Dia bangkit, naik ke sorga dan tidak mati lagi. Hidup selama-lamanya. Di tempat kudusnya Allah. Di samping kanan Allah Bapa. Dia senantiasa ada, hidup di situ. Menjadi imam besar bagi kita. Dan yang keempat, Harun ditetapkan tanpa sumpah. Tapi Yesus dengan sumpah. Ibrani 7 ayat 20 dan 21. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah. Mereka orang-orang Israel pada waktu itu, Harun dan keturunannya, mereka menjadi imam tanpa sumpah. Tetapi Yesus ini dengan sumpah. Diucapkan oleh dia, Allah yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal, engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Itu imam besar yang kita punya sekarang, Yesus Kristus. Apa yang bisa kita simpulkan dari keimaman Kristus, keimam besarannya Kristus ini? Yesus adalah pokok keselamatan. Dia sanggup untuk menyelamatkan dengan sempurna. Ibrani 5 ayat 9, dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Kemudian di Ibrani 7 ayat 25 dikatakan, karena itu, karena dia, kita lihat keimaman besarnya tadi, yang menurut peraturan Melkisedek, yang tetap selama-lamanya, dia yang tidak bercacat, yang sempurna, yang tidak berdosa, itu yang ditetapkan dengan sumpah. Karena itu ia juga sanggup menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Oh, ini dia imam besar yang kita punyai. Dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Keselamatan yang sesungguhnya, keselamatan yang sangat besar, kesejahteraan yang sesungguhnya, bukan kesejahteraan yang sementara di dunia ini yang akan hilang. Kita mungkin bisa mendapatkan apa yang kita inginkan di dunia ini dengan segala macam kita punya cita-cita. Ada saudara yang mungkin saat ini sedang bercita-cita jadi sarjana dan saudara berjuang setengah mati. Dan saudara butuh pertolongan, orang-orang menolong saudara, bisa katakan sebagai imam besar bagi saudara. Untuk saudara bisa mencapai tujuan saudara, tapi tujuan-tujuan saudara, keselamatan itu hanya sementara. Saudara mungkin yang punya tujuan untuk mendapatkan uang, mendapatkan ketenaran barangkali, ya, untuk mencapai sebuah hasil, tapi hasil yang membuat saudara merasa bangga, membuat saudara pikir sejahtera itu hanya sementara.
dan saudara akan haus lagi. Tapi imam besar yang kita punya ini, Yesus Kristus, Dia sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Keselamatan yang kekal, hidup yang kekal, kesejahteraan yang kekal, kekayaan yang kekal yang tidak bisa dicuri oleh pencuri, tidak bisa dirusak oleh karat, yang tidak bisa dimakan oleh ngengat. Kristus memberikan itu, menyediakan keselamatan itu bagi kita. Asal kita apa tadi? Kita datang kepada Allah, kita percaya kepada Dia. Saudara, exhortation, nasihat dari penulis kitab Ibrani kepada kita semuanya, bahwa kalau kita punya imam besar yang seperti ini, imam besar yang kita sudah dengarkan tadi sama-sama, apa yang penulis surat Ibrani ajak kita supaya kita bagaimana? Ayat 14, lihat. Karena kita sekarang punya imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Ingat, saudara punya imam besar. Imam besar yang agung, yang superior, jauh lebih hebat dari apapun juga, yang sempurna, yang sanggup menyelamatkan saudara dengan sempurna. Apapun situasi saudara sekarang ini, apapun kesulitan yang saudara hadapi, tantangan musuh yang begitu besar, bahaya yang mustahil saudara bisa lewati, Dia sanggup menyelamatkan saudara dengan sempurna. Karena itu, mari kita berpegang teguh pada pengakuan iman kita ini. Jangan lepaskan kepercayaan kita ini. Jangan menyerah, jangan mengundurkan diri dari mengikut Dia. Jangan kembali menyerah dengan kehidupan ini dan mengikuti jalan dunia lagi. Dan meninggalkan Tuhan. Jangan. Karena tidak ada juru selamat lain yang bisa menyelamatkan kita dengan sempurna. Jangan menyerah pada godaan. Begitu banyak juru selamat kecil yang mau mengambil bakti kita dari Kristus, yang mau merebut devotion kita kepada Kristus. Jangan mau menyerah kepada mereka. Jangan percaya kepada juru selamat palsu kecil. Apa saja itu, bisa uang, ya bisa orang, bisa ketenaran, bisa kuasa, bisa kenikmatan hidup, pasangan hidup, seks. Jangan menyerah dengan semua itu. Hanya satu yang sanggup menyelamatkan kita dengan sempurna. Yesus Kristus, imam besar kita. Jadi jangan lepaskan kepercayaan kita. Teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Yang kedua, apa nasihat dari penulis Ibrani? Ibrani 7 ayat 25, karena itu Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Jadi Dia mengajak kita, marilah kita mendekat kepada Allah. Di ayat 16 pasal 4 Ibrani, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Saudara, mari kita dengan penuh keberanian mendekat kepada Allah. Saudara, tidak ada satu situasi pun di mana kita tidak membutuhkan Allah. Setiap saat, setiap detik kita membutuhkan Allah. Dan karena kita punya imam besar yang sempurna, yang mendamaikan kita dengan Allah dengan sempurna, maka ayo beranilah, jangan mau dituduh lagi oleh si jahat yang mengatakan, "Oh, kamu tidak pantas untuk datang kepada Tuhan, Tuhan murka dengan kamu, Tuhan lagi bermasalah dengan kamu bermasalah dengan Tuhan, jadi jangan datang kepada Tuhan, kamu mesti masuk ke dalam kotak penalti dulu, ya dihukum dulu untuk sementara waktu sebelum kau bisa datang kepada Allah." Jangan, bukan itu.
nasihat dari firman Tuhan. Dia mengatakan, marilah kita mendekat kepada Allah. Apapun situasi kita. Ingat, tidak ada satu situasi apapun yang membuat kita tidak perlu mendekat kepada Allah atau kita dilarang mendekat kepada Allah. Tidak ada, ingat itu. Nasihat dari firman Tuhan selalu memanggil kita, mari. Kalau kita berdosa, kita baru melakukan dosa, apa nasihat Tuhan? Mari datang menghampiri tahta kasih karunia. Tahta itu adalah tahta kasih karunia. Kasih karunia yang berdaulat. Dia akan mengampuni kesalahan kita, dosa kita ketika kita datang kepada Dia. Kalau kita merasa, wah kita orang yang baik-baik saja, saya lagi tidak butuh bantuan, saya bisa jalani hidup saya hari ini, itu juga ada sebuah tipuan. Saudara, tidak ada di antara kita yang kuat dengan diri kita sendiri, yang bisa melawan iblis, si ular tua yang sangat licik itu. Kita tidak bisa, kita bukan tandingan dia. Maksudnya dia bukan tandingan kita, dia lebih pintar, jauh lebih pintar dari kita. Kita butuh imam besar. Kita butuh Allah yang jauh lebih besar dari si jahat itu. Setiap saat. Entah kita merasa diri kita baik-baik saja, datang kepada Tuhan setiap hari. Bagaimana? Apa itu datang kepada Tuhan? Bagaimana secara praktis kita datang kepada Tuhan? Pertama, dalam kehidupan pribadi kita datang di dalam doa. Apa itu doa? Doa kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Arahkan hati kita, Tuhan. Tuhan, saya ingin bersamamu. Tuhan, saya perlu Engkau. Tuhan, hiduplah di dalam saya, datanglah di dalam saya. Itu doa, mengarahkan hati kita. Mengakui ketergantungan kita kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan, praktisnya apa? Kita merenungkan firman-Nya. Dia berbicara melalui firman-Nya dalam Alkitab. Kita membaca Alkitab kita, merenungkan, menghayati firman itu. Biar firman itu masuk dalam hati kita. Kita seperti dengar Tuhan bicara kepada kita dan kita melihat, oh Tuhan, jadilah kehendak-Mu ini dalam saya. Apalagi kalau kita mendekat kepada Tuhan. Kita mendekat kepada Tuhan dengan kebersamaan, dalam bersama-sama kita menyembah Tuhan. Kita bersama-sama belajar firman Tuhan dalam pertemuan ibadah kita seperti hari Minggu, baik itu secara fisik maupun online, dalam pertemuan-pertemuan kita hari-hari, dalam kelompok-kelompok kecil kita. Itu adalah kita mendekat kepada Tuhan. Itu cara-cara praktis kita mendekat kepada Tuhan. Ini ajakan dari Tuhan kepada kita. Dari penulis surat Ibrani, mari kita mendekat kepada Tuhan, pada tahta kasih karunia, karena disitulah kita mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Apa saudara merasa butuh pertolongan sekarang? Pasti saudara butuh pertolongan. Sekalipun saat ini saudara pikir saudara tidak butuh pertolongan, saudara butuh pertolongan. Itu faktanya. Dan pertolongan yang sempurna, keselamatan yang sempurna datang dari Allah. Dan kita bersyukur Allah telah menyediakan imam besar bagi kita, menetapkan Kristus sebagai imam besar yang agung, yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna kita yang datang kepada Allah. Saudara yang masih berdosa, yang merasa saudara tidak damai dengan Tuhan, hari ini saudara mendengarkan kabar baik. Allah menetapkan bagi saudara seorang imam besar yang menjadi juru selamat buat saudara, yang bisa mendamaikan saudara dengan Allah yang Maha Kuasa ini. Percayalah kepada Dia, bertobat dan percayalah kepada Yesus Kristus. Dialah imam besar yang agung. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Engkau telah menyediakan bagi kami seorang imam besar agung
yang sempurna, yang sanggup menyelamatkan kami dengan sempurna. Kami yang datang kepadamu Bapa melalui perantaraan Dia, yaitu Yesus Kristus, Anak-Mu yang tunggal. Tuhan, biarlah Roh Kudus yang menjaga kami. Kalau ada di antara kami yang mungkin belum sepenuhnya atau dengan sungguh-sungguh percaya kepada Kristus, biarlah hari ini Roh Kudus yang menyentuh hati kami, yang meyakinkan kami bahwa Kristus Dialah Imam Besar, Juru Selamat untuk kami semuanya. Dan untuk kami yang sudah percaya kepada Kristus, Roh Kudus kiranya meneguhkan hati kami supaya kami terus semakin teguh berpegang pada keyakinan kami. Iman kami yang semula, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Imam Besar Agung yang mendamaikan kami dengan Allah. Dan biar kami boleh hidup setiap hari dalam damai dengan Engkau, dengan intim dengan Engkau, begitu erat dalam hubungan kami dengan Engkau Tuhan. Kiranya setiap hari Engkau menjumpai kami ketika kami berdoa kepadamu, ketika kami merenungkan firman, ketika kami bersekutu, beribadah bersama-sama satu dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan saya percaya Tuhan adalah Allah yang baik, dan Dia menyediakan segala yang kita butuhkan, bahkan lebih dari itu Dia memberikan kita berkat-berkat-Nya supaya kita bisa menjadi kaki dan tangan Tuhan untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita juga mau memberikan persembahan untuk jalannya operasional gereja, dan saudara juga bisa memberikan persembahan itu melalui rekening yang sudah ada di layar Bapak Ibu Saudara. Dan juga kalau kita mau memberi persembahan untuk meringankan orang-orang yang kurang beruntung, mereka yang miskin, yang cacat, Bapak Ibu boleh mempersembahkan atau transfer ke rekening khusus social responsibility yang juga ada dalam layar kaca Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan dengan penuh ucapan syukur dan iman. Bapa, kami bersyukur untuk penyediaan-Mu bagi kami semuanya. Engkau membuat pekerjaan tangan kami berhasil, dan Engkau memberkati kami dengan hasil yang luar biasa yang melampaui kebutuhan kami. Dan saat ini kami datang membawa persembahan kami kepadamu Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan dengan persembahan ini, dan biarlah persembahan ini boleh dipakai untuk menjalankan kegiatan-kegiatan di dalam gerejamu, dan juga bisa memberkati orang-orang di luar sana yang membutuhkan bantuan, yang membutuhkan pertolongan, dan mereka bisa melihat kasih-Mu Tuhan. Dan pada akhirnya mereka datang kepadamu untuk menerima keselamatan yang sempurna itu. Karena itulah yang mereka butuhkan. Terima kasih Bapa, Tuhan berkati setiap kami, biar kami bisa menjadi saluran berkat-Mu bagi banyak orang. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.
Baik Bapak Ibu Saudara, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin.